Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati U. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang mengamati dan mengidentifikasi simbiosis yang ada pada tumbuhan maupun hewan. Jadi, alat dan bahan dan harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu alat tulis, tabel pengamatan, kemudian yang ketiga alam di sekitar kita. Jadi di sini saya akan melakukan atau mengamati 3 simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme, yakni adalah hubungan atau interaksi dua makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Sedangkan yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi dua makhluk hidup di mana satu mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya dirugikan atau diuntungkan. Yang ketiga, simbiosis mutualisme adalah hewan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Di sini saling menguntungkan. Kali ini saya akan melakukan praktek hubungan antara kutu dengan manusia. Ini termasuk contoh simbiosis parasitisme di mana kutu sebagai parasit mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah dan tempat tinggal. Sementara manusia atau sebagai inang dirugikan karena gatal dan kehilangan darah. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kali ini. Saya akan menjelaskan simbiosis parasitisme pada tumbuhan. Contohnya di sini ada tumbuhan pohon mangga dan tumbuhan benalu yang sedang menempel. Simbiosis parasitisme sendiri adalah suatu hubungan antara dua spesies di mana satu spesies mendapatkan keuntungan seperti ini. Ini merupakan benalu yang mendapatkan keuntungan yang menempel di pohon mangga, sedangkan keuntungan spesies lainnya dirugikan. Seperti ini merupakan pohon mangga yang dirugikan, sedangkan benalu ini mendapat keuntungan. Lagi di video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang simbiosis parasitisme atau dapat diartikan simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan dan lainnya dirugikan. Contohnya seperti ini. Di depan rumah saya terdapat tumbuhan atau tanaman cabai, yang mana di sini cabai terlihat layu meskipun sudah disiram dengan air. Cabai ini tidak berbuah karena adanya hama yang menempel di bagian daun seperti ini. Di belakang daun juga terdapat hama berwarna putih dan semut yang menempel di daun sehingga cabai ini terlihat layu dan tidak bisa berbuah. Ini merupakan contoh simbiosis parasitisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di video kali ini saya akan mengamati kutu dan kucing. Kutu salah satu parasit yang merugikan dalam simbiosis parasitisme. Kutu dapat menghisap darah kucing sehingga kucing merasa gatal. Jadi kutu ini mendapat keuntungan sedangkan kucing merasa dirugikan karena merasa gatal. Baiklah, di video kali ini saya akan mengamati simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Contohnya seperti ini. Saya mengambil
satu biji jagung. Kemudian saya amati, ternyata di dalam jagung ini terdapat serangga atau hama yang menempel pada jagung. Seperti ini, kita lihat ada serangga yang berwarna hitam yang menempel pada jagung. Jadi simbiosisnya di sini, serangga ini mendapat keuntungan sedangkan jagung dirugikan. Karena jagung ini berbau busuk dan hasil biji jagungnya ini jelek. Hari ini saya berada di samping rumah atau di sekitar tempat tinggal saya. Di sini ada daun sirih yang menempel pada pohon. Ini termasuk simbiosis komensalis, di mana tubuh sirih ini untuk mendapatkan tempat tinggal dan akses cahaya matahari, sementara inangnya tidak diuntungkan maupun dirugikan, karena sirih mendapatkan keuntungan tetapi inangnya tidak mengalami kerugian dan keberadaan daun sirih ini. Contoh seperti ini. Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD. Di depan saya ini ada anggrek dan pohon palem. Ini termasuk simbiosis komensalisme, di mana anggrek mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal untuk tumbuh, menempel pada pohon seperti ini. Ini pohon anggrek menempel pada pohon palem. Manfaatnya agar dia mendapatkan cahaya matahari dan air, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan anggrek. Terima kasih. Kupu-kupu dan bunga termasuk tanaman simbiosis mutualisme karena keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Bunga memberikan nektar sebagai makanan bagi serangga, sementara serangga membantu proses penyerbukan bunga. Seperti ini contohnya. Di atas sana ada kupu-kupu yang sedang terbang. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nawati U. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Jadi tujuannya saya melakukan praktik ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Jadi ada pun alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada kacang hijau. Kemudian yang kedua ada tempat makanan 1 buah. Kemudian yang ketiga ada tisu. Yang keempat ada gunting. Jadi inilah alat dan bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Adapun cara kerjanya, pertama-tama kita ambil wadah, kemudian kita simpankan kacang hijau, atau yang kedua kita ambil tisu seperti ini, kita simpan di dalamnya seperti ini. Kita sisipkan 6 biji kacang hijau pada wadah ini, lalu tambahkan air di atas
tisu seperti ini. Kita tata dengan rapi. Begini hasilnya. Lalu kita tuangkan air ke dalam atau di atas tisu yang seperti ini, sehingga tisu ini basah bersamaan dengan kacang hijau. Seperti ini. Ketika sudah kita siram, lalu wadah ini yang berisi tisu dengan kacang hijau kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari selama 1 minggu. Kemudian kita lihat hasilnya setiap hari atau mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Ini merupakan tahap awal untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kalau kita lihat kacang hijau mulai tumbuh, dia mengeluarkan akar, kemudian kulit kacang hijau ini akan terkelupas. Ini merupakan perendaman selama 3 hari ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut pengamatan yang keempat. Beginilah proses pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Dia akan mengelupas secara sendiri dari kulitnya. Sekarang kita amati hasilnya pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di hari ke-7. Kacang hijau ini akan tumbuh sangat cepat. Dia akan mengeluarkan atau akan tumbuh dengan subur meskipun menggunakan kapas.